Halo nakama, kita lanjutkan lagi ya breakdown Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-8. Adegan di mana Jura sebagai center dalam ceritanya kali ini supaya ada satu sosok yang juga menjadi daya tarik tersendiri, karena memang dia itu spesial dari awal loh. Bahkan melalui demo saja para fans sudah bertanya-tanya kan sebenarnya kekuatan apa yang dimilikinya. Ya Himawari sob, di chapter ini ternyata apa yang menjadi potensi besar kekuatan Hima yang dirasakan Demon itu ternyata juga dirasakan oleh Ego Jubi Jura. Bahkan Jura awalnya mengira bahwa Hima itu Naruto loh. Loh nggak bahaya tak? Gimana bisa seperti itu? Dan kenapa malah di chapter ini Hima itu dikatakan memiliki cakra dari Kurama? Bener nggak nih? Rasanya dari kalimat Jura dia nggak ngatain Kurama secara langsung ya. Apakah mungkin dia akan menjadi Jinchuriki All Biju malahan? Well, ini akan sangatlah menarik kita bahas lebih lanjut. Awet nakama, info penting ya, sebelum masuk pembahasan kita harapkan kalian subscribe channel kedua kita namanya Saga 2 Blue Vortex. Di sana kita akan buat pembahasan berbeda, kita lebih ikutin market boardnya, suka pembahasan alur teori per episode atau karangan seru ya populer sekarang ini nih. Oke guys, yuk kita ikutin alurnya dulu ya, sambil nanti pelan-pelan edukasi cara nonton Boruto yang seharusnya itu seperti apa. Kalian akan ngikutin kisah berkelanjutan part-part Boruto 2 Blue Vortex ya episode sambil dengerin versi liar perspektif kita. Oke, subscribe dari bahasa. And now back to the topic. Nah teman-teman, ada yang udah nggak sabar nggak sih menantikan dan melihat Himawari itu menggunakan cakra Kurama? Wait, sabar. Yang jelas kita udah dikonfirmasi untuk itu nih. Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-8 itu memberikan gambaran lebih menarik lagi dan tentang hal itu. Salah satu panel menarik di chapter ini adalah Himawari itu ternyata memiliki sesuatu yang istimewa sejak awal. Bahkan ada scene di mana Jura ini bertemu dengannya loh. Dia bahkan kaget karena merasakan cakra besar Himawari itu adalah cakra Biju. Bahkan Jura yang mungkin banyak baca buku tapi belum hafal betul wajah-wajah para shinobi kuno itu mengira jika Himawari ini adalah Naruto Uzumaki, karena hanya berpatokan jika Naruto itu terhubung dengan para Biju itu sendiri, padahal sebenarnya itu adalah Uzumaki Himawari putrinya. Di sini apa yang dirasakan Demon kala itu yang kaget bukan main ketika melihat dan merasakan Himawari lewat dia. Demon tak menyangka bagaimana bisa di desa itu ada orang dengan cakra sebesar itu. Demon mungkin bisa merasakan potensi energi besar Himawari karena dia adalah seseorang yang juga memiliki Shinjutsu dan kekuatannya hebat pula. Mestinya hanya orang hebat dan kuat pula yang mengetahui jika seorang kuat pula. Hima telah divalidasi oleh Daemon kala itu. Nah chapter 8 ini menambahkan informasi lagi. Jadi apakah benar nih Himawari ini akan mewarisi cakra Kurama dan dia akan menjadi Jinchuriki Kurama jika kembali reinkarnasi lagi? Atau sebenarnya malah Hima itu berpeluang menjadi Jinchuriki All Biju sekarang ini? Jinchuriki semua Biju-Biju sekarang. Wait, biar kita nggak kewalahan, kita mulai dari sini dulu ya. Hima sendiri memang dari lahir dia mendapati sesuatu yang khas dari Kurama sendiri. Itu adalah kumis musang teman-teman. Tanda itu identik dengan seekor rubah dan ada juga pada Naruto Star Boruto kan. Salah satu hal yang pasti terwariskan tentu cakra Kurama rasanya nggak mungkin jika nggak terbawa entah pada Boruto atau Himawari. Ternyata teman-teman, scene dan panel-panel yang menunjukkan kekonyolan kedekatan antara Kurama dan Hima kala itu menjadi plot twist di era saat ini. Ingat ya bahwa Kurama dulu pernah pingsan karena aksi Hima yang dengan Byakugannya menyerang Naruto sendiri. Tetapi Kurama yang berada di dalamnya juga ikutan pingsan pula. Selain itu nih, karena dia pengguna Byakugan, dia pasti juga menguasai teknik-teknik tinju lembut klan Hyuga sendiri andalan dari ibunya itu kan. Nah jika cakra besar yang dimasukkan Ego Jubi pada Hima itu, bukan tak mungkin bahwa kita akan melihat keturunan Naruto itu untuk pertama kali membangkitkan cakra Kyuubi secara langsung. Nah ceritanya kita mulai dari sini. Nah jika cakra besar yang dimasukkan Ego Jubi pada Hima itu, bukan tak mungkin ya bahwa kita akan melihat keturunan Naruto itu untuk pertama kali membangkitkan cakra Kyuubi langsung. Anyway sob, ini kasus Jinchuriki memang berbeda loh ya. Naruto sebenarnya bukanlah Jinchuriki yang memang dipersiapkan sebagai wadah. Karena kalian ingat gak bahwa rata-rata Jinchuriki Kurama atau Kyuubi itu adalah wanita dan sudah dipersiapkan kan. Semuanya kebanyakan dari klan Uzumaki. Mito dan Kushina dan Hima sendiri adalah contohnya. Artinya memang di sini sekaligus
menjawab kenapa cakra Kurama sebagian besarnya itu malah ada pada Hima bukannya Boruto yang putra pertama itu mungkin disebabkan wanita lebih menguasai jika dijadikan Jinchuriki. Tetapi ini pun juga belum dikonfirmasi secara real ya, apakah benar Kurama yang ada pada Himawari. Yang notabene sendiri Kurama itu sudah koit kala itu kan. Jika dia memang bisa bangkit seperti kasus Isobu dahulu akan terbilang menarik dan penuh plot twist lagi, karena terakhir kali setelah Baryon dilepaskan Kurama benar-benar kehilangan energinya kan. Apa yang ada pada Hima ini adalah cakra Kurama yang bersumber pada Yang Origine. Ya, dari Kurama sendiri seperti Minato juga memilikinya kan, meskipun dia sudah mati, tetapi ketika dia di Edo Tensei, Minato kala itu juga telah mampu membangkitkan kemampuan cakra Kyuubi loh. Mungkin hal seperti ini juga terjadi pada Himawari. Tapi bagaimana jika asumsi kedua yang terjadi? Jika yang dirasakan Jiraiya ini bukan hanya Kurama tetapi para biju sendiri, rasanya juga masuk akal aja sih, karena demon kala itu begitu terkejut merasakan luar biasa besarnya cakra dari Himawari. Nah, kalau cuma Kurama seorang diri mungkin demon tak akan seterkejut itu ya sob. Ini beda kaitannya jika semua biju itu berkumpul teman-teman. Dan ketambahan lagi informasinya di chapter 8 ini, Jiraiya ini mendeskripsikan Naruto bahwa dia itu memiliki akses pada para biju. Apakah mungkin ya jika Himawari secara natural akan didapuk sebagai Jinchuriki Kyuubi seperti Hagoromo dahulu? Ya mau Hagoromo ataupun Hamura mereka kuat-kuat aja sih. Memang saat itu ada kedekatan antara Himawari dan juga Sukaku sendiri kan. Rasanya agak aneh gak sih ada seorang bocah yang tiba-tiba bisa sedekat dan sepengertian itu dengan ekor satu Sukaku yang terkenal pemarah, songong dan juga angkuh itu, tetapi dengan Hima dia ampun melunak nih. Sukaku itu adalah biju ekor satu yang benar-benar mengatakan jika Himawari itu memiliki kekuatan luar biasa besar. Momen terjadi ketika Byakugannya itu bangkit. Sukaku berada pada Teko ketika diselamatkan saat invasi Urashiki Otsutsuki. Apakah itu pada akhirnya menjadi plot twist? Nah, malam itu ketika Himawari tidur nih, Sukaku dan Kurama akhirnya mereka berbincang-bincang. Kurang lebih seperti ini nakama. Yo rakun sialan, gimana kau sudah merasakan bahwa keluarga ini berbeda kan? Awalnya akan kaget karena Naruto dan keturunan itu sespesial itu. Apa kau sekarang percaya itu? Sukaku membalasnya. Dasar rubah tak tahu diri. Sukaku lalu melanjutkan dalam hati. Ya putri Naruto itu luar biasa, aku sudah mengakuinya. Nah mungkin teman-teman inilah momen paling pas ketika peran biju serasa dipinggirkan dan banyak mungkin berpendapat mereka tak akan mungkin kembali lagi dimainkan. Ternyata permainan itu belum selesai buat mereka, karena nyatanya bisa jadi dengan Himawari ini para biju itu akan memiliki peran-peranan besar lagi di zaman para evolusi. Salah satunya adalah Eiguchibi itu sendiri. Kalian ingat lagi gak momen dimana Naruto memang memiliki akses bisa berkomunikasi dengan para biju lagi? Mungkin gak nih ya jika selain Naruto ada manusia wanita bermata biru lain yang dapat bermain-main dengannya. Tentu tak hanya Boruto, karena peran itu malah memungkinkan jatuh kepada Uzumaki Himawari sang adik tersebut. Who knows, yang jelas akan sangat menarik dan kembali pada terah lama jika seorang Jinchuriki Kurama adalah wanita, dan akan kembali ke terah lama pula jika ada seorang yang pada akhirnya keturunan dari leluhur mereka Hagoromo dan juga Hamura yang melalui jalur Naruto Hinata tersebut. Nah jika Himawari mampu mengendalikan para Jubi itu, semuanya menjadi lebih mengesankan lagi. So, is that make sense teman-teman untuk Himawari Uzumaki sendiri? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar di bawah. Jadi itu dulu ya pembahasan kita mengenai Himawari Jinchuriki All Biju Boruto 2 Blue Vortex chapter ke-8 terbarunya. Kita lanjutkan next time ya. Jika yang ditanyakan silakan nih, feel free tulis di kolom komentar di bawah ini. Thanks a lot teman-teman telah menonton video ini, and we'll be come back again.